Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali di mata kuliah ilmu akhlak. Insyaallah di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang subjek akhlak, yaitu manusia, tentu terkait dengan potensi dirinya, baik itu yang bersifat jasmaniah atau ruhaniyah, juga konsekuensinya terhadap akhlak. Jadi ada beberapa poin yang akan disampaikan, insyaallah akan dibahas secara singkat, dan untuk lebih jelasnya nanti kita bisa diskusikan di kelas atau di kesempatan yang lainnya. Baik, yang pertama terkait dengan manusia ini adalah ada yang disebut dengan fitrah. Apa itu fitrah? Fitrah itu ditulis dalam bahasa Arab fa, to, ro, dan ta. Fitrah, terutama butoh ya di akhirnya. Fitrah, apa itu fitrah? Kita sering mendengar kata fitrah, misalnya zakat fitrah atau idul fitri, kemudian kata-kata yang lainnya yang mewakili kata fitrah ini atau yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, fitrah sendiri artinya dilihat dari aspek bahasa, artinya adalah fatoro, gitu ya. Fatoro dari kata fa, to, dan ro, artinya syakko. Jadi fitrah itu menurut bahasa artinya terbelah atau terpecah. Nah, kalau kata kerja fatoro ini dikaitkan dengan sesuatu benda, misalnya fatoro syai'a, maka fatoro ini maknanya menjadi ikhtaro'a dan ansya'a, artinya menciptakan. Jadi fitrah itu dilihat dari aspek bahasa dari kata fatoro. Nah, kalau fatoro kata kerja ini dikaitkan dengan satu subjek, satu objek tertentu, maka maknanya menjadi menciptakan atau membuat. Hal ini kita bisa lihat juga di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menggunakan kata fatoro ini untuk menunjukkan dirinya yang menciptakan. Dan memang yang namanya penciptaan itu tidak lain atau biasanya sifatnya syakko, seperti aspek bahasa tadi, makna asalnya, makna asal bahasanya. Jadi membelah, memecah. Misalnya kalau suatu tumbuhan yang asalnya dari satu biji kemudian tumbuh menjadi pohon yang besar, berdaun, berbunga, dan berbuah, maka proses awalnya itu adalah dari pecahnya si benih yang asalnya satu biji benih, kemudian membelah, memecah. Nah, proses penciptaan itu biasanya seperti itu. Begitu juga manusia, misalnya yang asalnya dari sel sperma dan indung telur, kemudian menyatu menjadi satu bentuk zigot misalnya. Nah, nanti proses penciptaan itu berkembang dengan cara membelah. Nah, jadi faktor itu artinya membelah, karena biasanya semua yang diciptakan itu berawal dari proses terbelahnya sesuatu. Nah, itu dari kata fatoro. Adapun kata fitrah ini kan masuk kalau dalam ilmu tasrif, ilmu sorot, ke wazan fi'lah. Dia maknanya sudah bukan lagi ciptaan dalam arti benda, tapi lebih kepada keadaan. Jadi fitrah artinya adalah keadaan suatu ciptaan. Jadi bukan lagi maknanya ciptaan. Di fatoro fitrah atau fatoro fatroh. Nah, kalau fatroh itu artinya ciptaan, sesuatu yang dibuat, bendanya, objeknya. Kalau disaka dengan sakal kasroh di awal, jadi fitrah ke wazan fi'lah, maka ini menjadi maknanya keadaan suatu ciptaan gitu.
Jadi misalnya semua kata dalam bahasa Arab kalau di wazan fi'lah atau fi'lah itu maknanya menjadi suatu keadaan. Nah, jadi dilihat dari aspek bahasa, fitrah adalah keadaan suatu ciptaan. Itu maknanya. Lalu menurut istilah dalam definisi para ahli bahasa atau para ulama, menurut istilah fitrah adalah sifat as-sifatul lati yattasifu biha kullu mawjudin fi awali zamani khalqatihi. Jadi fitrah adalah sifat yang dimiliki oleh setiap mawjud, setiap ciptaan, fi awali zamani khalqatihi, di awal masa penciptaannya. Jadi fitrah itu adalah kondisi aslinya, kondisi awal, sifat awal yang melekat pada satu ciptaan sejak awal penciptaannya. Jadi fitrah itu adalah sesuatu yang melekat sejak awal. Itu menurut Louis Ma'luf dalam Al-Munjid. Sedangkan menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau mengatakan bahwa fitrah itu adalah ijadus syai ibda'ihi ala hayati mutarasyihatil fi'li ala hayatin mutarasyihatin li fi'lin minal af'ali. Jadi adanya sesuatu sejak awal yang melekat sehingga bisa melakukan suatu perbuatan. Jadi hampir sama sebetulnya. Intinya fitrah itu adalah kondisi yang awal atau sifat yang sejak awal diciptakan menjadi sifat asli untuk sesuatu. Maka ada juga yang mendefinisikan fitrah itu adalah an-nizamul ladzi awjadahullah fi kulli makhluqin. Nizam atau tatanan atau aturan yang Allah wujudkan di setiap makhluk. Nah, jadi seperti itulah fitrah. Lalu kalau demikian fitrah manusia itu seperti apa? Kondisi awal manusia itu seperti apa? Misalkan kan definisi fitrah. Lalu pertanyaannya, fitrah manusia itu seperti apa? Awalnya, kondisi awal manusia itu seperti apa? Maka di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini, maka hadapkanlah wajahmu, fa'aqim, dengan lurus kepada agama Allah, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, yaitu fitrah Allah yang Allah menciptakan manusia pada fitrah itu. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Al-ayah. Jadi intinya menurut surat Ar-Rum ini, fitrah yang Allah ciptakan untuk setiap manusia itu adalah fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Jadi fitrah asli manusia itu adalah beragama, dan beragama yang dimaksud di sini tentu tidak lain adalah Islam. Sebab nanti di dalam ayat Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah sudah mengambil sumpah dari semua manusia ketika mereka ada di dalam rahim ibu masing-masing. Alastu birabbikum, Allah Subhanahu wa taala sudah bertanya kepada setiap manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Jadi kita di masa masih dalam rahim ibu kita masing-masing sudah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diminta persaksian, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua manusia menjawab, bala, benar, syahidna, dan kami bersaksi. Artinya kita semua ini adalah muslim di kondisi awalnya. Jadi fitrah manusia itu semua manusia adalah muslim. Makanya nanti kalau kita kaitkan dengan hukum, konsekuensi hukum ini, maka orang muslim atau setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan muslim dan layak untuk disolatkan walaupun dia belum bersyahadat, dia belum beragama.
kita anggaplah dia belum beragama. Kan orang yang baru lahir 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, dia kan belum dikenal punya agama, tetapi dalam Islam dia sudah dianggap muslim. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ketika bayi lahir dia sudah disolatkan. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi fitrah, maknanya dalam kondisi berislam. Makanya dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjelaskan, la kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu, setiap manusia yang dilahirkan itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, maka orang tuanya, ibu dan bapaknya, yuhawidanihi, yang menjadikannya Yahudi, au yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi, au yunassiranihi, atau menjadikannya Nasrani. Jadi setiap manusia sejak dalam rahim, sejak dilahirkan dia muslim, tapi karena ibu dan bapaknya yang berbeda, maka ibu dan bapaknya yang menjadikannya Yahudi, au yunasir au yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi, au yunasironihi, atau menjadikannya Nasrani. Dan Islam tidak disebut karena Islam adalah al-fitrah itu sendiri. Jadi fitrah manusia itu adalah Islam, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam kondisi muslim. Makanya kalau dikaitkan juga dengan masalah misalnya ada aliran-aliran dalam Islam tertentu yang mensyaratkan misalnya orang yang lahir dalam kondisi muslim pun kalau mau menjadi muslim yang baik itu harus bersyahadat lagi katanya, karena kita belum masuk Islam. Nah, tentu ini pernyataan yang salah. Kenapa? Karena sejak lahir kita sudah Islam dan tidak perlu bersyahadat lagi. Kita tinggal melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, berbeda dengan para sahabat yang dulu pernah musyrik, pernah menyembah berhala, pernah keluar dari Islam, maka ketika Rasul diutus mereka berislam lagi. Tetapi para sahabat yang lahir dalam keadaan muslim, misalnya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan lain-lain, mereka lahir dari orang tua yang muslim, maka mereka tidak diceritakan bersyahadat lagi atau masuk Islam. Nah, itu makna fitrah. Jadi fitrah itu maknanya adalah Islam itu sendiri. Lalu kemudian selain fitrah dalam arti fitrah keadaan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan manusia itu dalam 2 aspek, memiliki aspek jasmani atau jasad atau fisik, dan memiliki jiwa atau memiliki ruh. Allah menggambarkan fanafakhtu fihi mir ruhina, dan kami tiupkan kepada jasad-jasad itu ruh min amrina, dari perintah kami atau dari diri kami. Jadi Allah sudah meniupkan ruh. Jadi manusia itu jasad yang diciptakan dari tanah, kemudian dari tanah ini yaitu Adam diciptakanlah Hawa, kemudian keduanya melahirkan berketurunan, beranak pinak, sehingga sampai kepada kita semua, yang Allah gambarkan bahwa keseluruhan atau semua manusia selain Adam itu diciptakan dari saripati tanah. Jadi hanya Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, keturunannya diciptakan dari saripati tanah, karena berasal dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, juga karena kita manusia, orang tua kita, dan terus sampai kepada Nabi Adam, ketika makan itu tidak terlepas dari tanah. Semua makanan manusia pasti bersumber dari tanah, karena nenek moyang kita Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi sumber makanannya pun dari tanah. Coba sebut saja apapun, mau daging, mau sayuran, itu semuanya dari tanah. Kalau sayuran sudah pasti menyerap saripati tanah. Lalu misalnya kita makan daging kambing, daging ayam misalnya, apakah itu terlepas dari tanah? Ya tidak. Kambing makannya rumput itu dari tanah, dari saripati tanah, menyerap sari-sari makanan dari tanah.
Jadi secara jasmaniah, secara jasad manusia itu berasal dari tanah, lalu Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Allah itu maha hidup, maha bercahaya, maha suci, maha gaib, maka Allah tiupkan ruhnya kepada di jasad yang diciptakan dari tanah itu, lalu disebutlah perpaduan antara ruh dan jasad itu disebut dengan nafs. Makanya sering juga diartikan nafas itu nafas atau jiwa. Makanya nanti dalam hadis Rasulullah menjelaskan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nafas itu akan merasakan mati. Karena nafas itu adalah makhluk atau jasad yang sudah ditiupkan ruh. Nah, nanti setiap nafas itu ruhnya akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua manusia dari Allah dan akan kembali kepada Allah ruhnya, sedangkan jasmaninya itu akan dikubur di dalam tanah. Nah, nafas ini jiwa yang perpaduan dari jasad jasmaniah dan ruhiyah itu memiliki potensi, yaitu qalbu, hati. Allah ciptakan hati, lalu Allah ciptakan akal fikir, dan Allah ciptakan juga perpaduan jasmani dan rohani ini, kemampuan untuk mengindra, dan semuanya adalah jalan untuk mencari ilmu, jalan untuk mengenal kebenaran dari Allah. Dalam tanda kutip disederhanakan dan dikaitkan dengan pelajaran atau mata kuliah akhlak ini, memiliki potensi untuk memiliki akhlak melalui kolbu, hati, yang di sana juga ada akal, pikiran, dan indera, dan semuanya ini adalah jalan kepada ilmu, jalan kepada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fungsi jiwa atau nafs itu? Karena nafs itu memiliki beberapa dimensi. Dimensi pertama kolbu, dimensi hati. Nah, maka hati ini memiliki kemampuan untuk mengetahui segala sesuatu melalui cita rasa atau melalui intuisi. Jadi kita bisa mengetahui seseorang misalnya memiliki perasaan tertentu, baik itu marah, cinta, benci, dan lain-lain, ini melalui kolbu, melalui hati. Nah, karena hati itu adalah pusat kesadaran moral, dia yang mengenal baik dan buruk, dan dia yang mendorong manusia untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Makanya Allah atau Rasulullah mengajarkan kepada kita suatu doa, misalnya Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan kami di dalam agamamu. Nah, karena bolak-baliknya hati ini, dia bisa mendorong manusia untuk berbuat baik, dia bisa mendorong manusia untuk berbuat buruk. Kemudian yang kedua, hati juga memiliki kemampuan untuk menerima pengetahuan dari Allah, baik itu secara laduni, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, atau melalui perenungan. Kemudian hati juga bisa memahami perasaan, bisa memiliki kemampuan berhubungan dengan makhluk yang lain, dan memiliki kemampuan untuk berlapang dada. Kemudian hati juga memiliki kekuatan yang berasal dari Allah untuk mempengaruhi benda atau mempengaruhi peristiwa. Jadi hati itu ya karena setiap manusia atau setiap makhluk itu diciptakan punya hati, maka hati ini bisa saling terkoneksi. Nah, itu hati. Kemudian potensi yang dimiliki manusia yang kedua yaitu akal. Nah, akal itu kan dari kata akola, artinya aklun, atau bahasa Arabnya aklun, artinya ikatan. Karena fungsi akal itu adalah mengikat informasi-informasi sehingga kita bisa menerima pengetahuan baru yang terkait atau yang kita terima langsung melalui aspek yang namanya indera. Kemudian akal juga memiliki kemampuan untuk menyimpan pengetahuan. Jadi bukan hanya menyerap ilmu tapi juga menyimpannya. Kemudian mengelola pengetahuan itu menjadi sesuatu yang tertata dan sistematis,
dan mengolah itu menjadi pengetahuan yang lebih baru lagi. Nah, jadi karena sifatnya mengikat tadi gitu ya. Jadi mengikat informasi yang datang, kemudian menyimpannya, kemudian menyusunnya dan menjadilah suatu pengetahuan yang baru. Itu potensi manusia yang kedua, yaitu akal. Lalu potensi manusia yang ketiga yaitu nafsu. Nah, ini sebetulnya kata yang lebih khusus gitu ya. Jadi nafsun atau nafas di sini bukan nafsu dalam arti yang awal tadi, perpaduan antara jasad dan ruh. Nafs di sini artinya ya hawa nafsu. Maka dia memiliki kemampuan syahwat, yaitu mendorong manusia untuk mencapai hal-hal yang menyenangkan diri secara jasmaniah. Jadi potensi hawa nafsu ini mendorong manusia untuk mencapai hal-hal yang menyenangkan diri, makan, minum, pokoknya hal-hal yang menyenangkan diri. Dan ini fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia bertahan hidup melalui syahwat ini. Tetapi kadang-kadang ada manusia-manusia yang yang akal dan kolbunya kalah oleh syahwat ini, sehingga tujuan hidupnya bergeser. Yang asalnya pemenuhan kesenangan diri ini untuk bertahan hidup menjadi tujuan utama, sehingga dia atau manusia tersebut mengalahkan, menyisihkan gitu ya, potensi kolbu, potensi untuk merasa, untuk mengenal Allah, dan juga menyisihkan potensi kebaikannya, malah mengikuti potensi keburukannya. Kemudian nafsu juga memiliki kemampuan yang disebut dengan godob. Godob itu adalah kemampuan untuk menghindari hal-hal yang mengancam. Jadi kalau syahwat itu sifatnya mendorong manusia untuk mengejar sesuatu, sedangkan godob itu mengerem manusia menghindari hal-hal yang bisa membahayakan dirinya. Itu potensi manusia. Ya tentu selain itu ada juga potensi fisiknya. Potensi fisik berarti setiap manusia mempunyai kekuatan fisik yang memungkinkan untuk dia membuat gerakan fisik yang efisien. Nah, kalau gerakan fisik ini dilatih terus-menerus, maka manusia akan muncullah ciri khasnya gitu ya, karena dilatih terus-menerus. Maka hal ini juga nanti berlaku dengan potensi ruh tadi, kolbunya, akalnya. Kalau itu terus dilatih, maka itu akan menjadi sesuatu yang ciri khas dan menjadi sesuatu yang baik. Termasuk juga syahwatnya, godobnya itu dilatih untuk dikelola, sehingga dia bisa menjadi orang yang potensi kebaikannya, potensi ruhnya itu lebih kuat daripada potensi fisiknya. Nah, itu diantara potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, potensi hati, akal, kemudian nafsunya, hawa nafsu, kemudian potensi fisik, potensi kognitif ya tadi termasuk dalam potensi akalnya, kemudian juga potensi sosial, karena manusia makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia memiliki kebutuhan untuk bersosialisasi dengan sesamanya. Nah, Allah mempercayai manusia ini sebagai makhluk yang memiliki potensi sosial, sehingga manusia ini dipercayai oleh Allah untuk menjadi khalifah, yaitu untuk mengelola alam semesta ini dan digunakan untuk sebaik-baiknya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, potensi sosial ini bertingkat-tingkat. Nah, karena aspek utama dalam potensi sosial adalah kemampuan melakukan hubungan interpersonal, kemudian kemampuan berkomunikasi secara publik, dan kepemimpinan. Nah, ini potensi-potensi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Lalu selanjutnya kita akan berbicara tentang kebebasan dan tanggung jawab. Nah, manusia itu sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan. Kebebasan dalam hal apa? Ya, kebebasan dalam segala hal. Dalam istilah orang barat disebut free will. Manusia itu
punya kebebasan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia. Jadi walaupun manusia itu hamba, manusia itu bisa dikatakan hampir seluruh proses hidupnya secara jasmaniah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manusia kadang-kadang seringkali tidak sadar bahwa dirinya hamba, bahwa dirinya hidupnya diatur. Contoh misalnya rambut yang terus tumbuh, kemudian mata yang terus mengedip, kemudian hati yang terus berdetak, kemudian zat-zat makanan yang tersebar dalam dirinya, itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua ada yang mengatur, tidak diatur oleh manusia sendiri. Paru-paru yang terus bernapas, memompa menghirup udara, mengeluarkan, itu tidak sadar. Jadi itu semua bergerak dengan otomatis karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan mekanisme seperti itu. Jadi secara jasmaninya sebetulnya kita ini tidak bebas. Kita semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat di mana akal hati kita tidak bisa mengontrol gerakan jasmani kita, walaupun pada kesempatan-kesempatan lainnya ya anggota tubuh kita ini bergerak diperintahkan oleh hati kita atau oleh pikiran kita. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebebasan di sini, bahwa manusia memiliki kebebasan untuk mendayagunakan semua potensi yang dimilikinya, walaupun hakikatnya dia di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada aspek-aspek yang tanpa dia sadar, potensi-potensi itu bergerak tanpa diinginkan oleh dirinya sendiri. Jadi hakikatnya kebebasan manusia itu, ya manusia itu bebas tapi tidak sepenuhnya bebas, sebab hakikatnya dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kebebasan itu terkait dengan kebebasan untuk kebebasan untuk melakukan sesuatu, baik itu amal hati ataupun amal jasmani. Maka dari sini karena manusia itu memiliki kebebasan, maka manusia itu harus menyadari bahwa kebebasan itu ada batasnya. Nah, pembatasan kebebasan ini bisa datangnya dari dalam diri manusia, misalnya karena dia memiliki keterbatasan fisik misalnya, sehingga manusia yang biasanya bebas bergerak karena punya kaki misalnya, ketika keterbatasan fisik ada dia tidak bisa bergerak. Kemudian bisa juga kebebasan itu datang dari lingkungan, gitu ya, misalnya ya kita tidak bebas seperti ya keterbatasan lingkungan gitu misalnya. Kemudian juga pembatasan ini ya karena batasan-batasan sosial yang sudah diciptakan oleh manusia secara umum. Nah, maka kebebasan manusia itu tidak sama dengan kesewenang-wenangan manusia berwenang untuk melakukan apapun. Tidak, manusia ada batasnya. Nah, kebebasan kita secara hakiki terbatas oleh kenyataan bahwa kita adalah anggota masyarakat. Maka kita harus hidup dalam aturan. Aturan apa? Ya tentu karena kita ini anggota masyarakat, maka kebebasan kita ini dibatasi oleh sekat bahwa kita hidup bersosial bermasyarakat. Jadi tidak bebas sepenuhnya. Dan yang kedua, kebebasan kita ini tidak sepenuhnya bebas karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sudah memberi aturan-aturan yang membatasi kita. Nah, aturan-aturan yang membatasi ini disebutnya kalau dalam Islam adalah al-halal dan al-haram. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kata Rasulullah, halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Maka pembatasan kebebasan ini harus datang dari kesadaran kita sendiri bahwa kita adalah makhluk Allah. Maka akhirnya kebebasan ini harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena ya kebebasan ini adalah anugerah dari Allah, maka harus digunakan untuk
hal-hal yang atau dipergunakan secara bertanggung jawab. Kenapa istilahnya harus bertanggung jawab? Karena nanti di akhirat kita akan diminta pertanggungjan jawab, kita diminta untuk menjawab semua yang kita lakukan sebagai suatu tanggungan beban kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka potensi kebebasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua manusia itu akan diminta pertanggungjawaban. Makanya karena kebebasan inilah setiap manusia disebut pemimpin oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah. Kullukum ra'in, kata Rasulullah, kalian semua ini adalah pemimpin dirinya. Maka karena kepemimpinan ini kata Rasulullah, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan maka kalian semua akan diminta pertanggungjawab terhadap kepemimpinannya. Jadi baik itu kepemimpinan kepada diri sendiri tentu yang terkait dengan seluruh manusia, ataupun nanti ketika sudah hidup bersosial menjadi pemimpin orang lain, pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, dan lain-lain. Maka kebebasan dan tanggung jawab ini adalah ruang yang harus diisi dengan sikap yang bertanggung jawab, karena kebebasan itu akan diminta pertanggungjawaban, tapi batas-batas apa yang akan kita lakukan itu pada akhirnya kembali kepada diri kita sendiri. Namun penting dan perlu disadari bahwa kebebasan itu akan diminta pertanggungjawaban. Baik, untuk selanjutnya adalah hak dan kewajiban. Nah, kalau di dalam istilah Islam sebetulnya hak dan kewajiban itu sama. Istilahnya al-haqqu, hak dalam jadi kalau di kita kan dibedakan, hak itu adalah apa yang sesuatu yang bisa kita dapatkan dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan kepada orang lain. Maka di dalam Islam sebetulnya hak itu maknanya dua tadi. Jadi apa yang kita bisa terima dari orang lain dan apa yang harus kita lakukan kepada orang lain, itu dua-duanya disebut hak. Sedangkan wajib atau kewajiban atau wajib ini beda lagi maknanya. Makna dari wajib itu kan apa-apa yang kalau dilaksanakan akan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan akan mendapat siksa. Nah, itu makna wajib. Sedangkan hak dan kewajiban dalam makna bahasa Indonesia atau makna umum tadi, misalnya hak adalah sesuatu yang boleh bisa kita dapatkan dari orang lain, kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan kepada orang lain, maka dua-duanya dalam bahasa Arab maknanya adalah hak. Jadi setiap manusia punya hak dan punya kewajiban untuk hak dan kewajiban, baik itu kepada diri sendiri, kepada masyarakatnya, dan tentu yang paling utama manusia itu memiliki kewajiban, memiliki hak dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakannya. Nah, itulah di antara paparan tentang manusia, baik itu fitrahnya, potensinya, dan lain-lain. Maka kalau kita melihat fitrah tadi, ternyata ada beberapa pandangan terhadap manusia. Jadi manusia dengan fitrah keislamannya tadi, apakah manusia itu akhirnya bisa dikatakan potensi dasarnya baik semua atau bagaimana? Maka tentang hal ini ada beberapa pandangan dari para ahli. Ada yang pertama misalnya disebut pandangan fatalis atau jabariyah. Nah, pandangan ini mengatakan bahwa setiap manusia melalui ketetapan Allah adalah baik atau jahat secara asal, baik semuanya atau sebagiannya. Jadi menurut pandangan fatalis ini, manusia itu baik dan buruknya itu sudah diciptakan. Jadi manusia yang baik berarti cetakannya baik dari sana. Manusia yang buruk adalah dari sananya buruk. Jadi itu jabariyah. Jadi manusia itu tidak berpotensi baik semua. Ada orang yang potensinya buruk semua. Jadi ketika dia melakukan keburukan, ya itu karena
karena dia diciptakan buruk gitu. Nah, ini pandangan fatalis atau jabariyah bahwa manusia itu baik dan buruknya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau manusia berbuat jahat, berbuat buruk, berarti yang salah bukan dia, bukan manusianya, tapi Allah yang sudah menciptakannya. Nah, ini pandangan fatalis atau jabariyah. Kemudian pandangan yang kedua, pandangan yang netral. Yang netral berarti manusia itu kosong, lalu dia mengisi potensinya sendiri, baik itu melalui hubungannya dengan orang tuanya atau dengan manusia yang lain. Nah, ini persis seperti pandangan di barat yang disebut dengan tabula rasa, bahwa manusia itu seperti kertas kosong, maka orang tuanya dan dirinya yang menulis di kertas itu. Nah, ini berarti Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu seperti hardware yang kosong, lalu diinstal software-software oleh dirinya sendiri. Jadi Allah tidak bertanggung jawab tuh untuk pandangan yang kedua ini. Manusia diciptakan kosong dalam arti tidak punya potensi, tetapi potensinya masih fitrah itu ya kosong fitrahnya begitu. Jadi dia belum beriman, belum kufur. Nah, tentu hal ini nanti bertentangan sebetulnya dengan ayat Al-Qur'an yang sudah disebut tadi di awal surat Al-A'raf, bahwa manusia sudah bersaksi. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa manusia itu manusia itu ya baik semuanya. Nah, berarti manusia itu sudah memiliki sifat-sifat bawaan yang positif. Manusia memiliki pengetahuan, cinta, dan sudah berkomitmen kepada Allah sejak lahir. Dan melalui pandangan positif ini berarti manusia itu semuanya baik, tetapi dia bisa mengikuti kejahatan keburukan karena dia salah dalam memanfaatkan potensi begitu. Nah, ini pandangan yang ketiga, pandangan positif yang memandang bahwa manusia itu secara fitrah adalah baik. Dan ada juga pandangan yang keempat, dualis yang menganggap bahwa manusia itu ya sudah punya dua sifat baik dan sifat buruk itu sudah ada dalam dirinya, lalu dia mengikuti sifat yang mana, nah itu yang menentukan akhlaknya, dia baik atau buruk. Nah, lalu yang mana sebetulnya manusia itu, maka sebetulnya tentu pandangan-pandangan yang tadi ada di dunia ini. Tapi kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pandangan bahwa manusia itu positif, ya, pandangan positif bahwa semua manusia itu diciptakan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sejak awal dia sudah bersumpah berkomitmen kepada Allah di surat Al-A'raf ayat 172. Lalu penyimpangan itu bisa terjadi. Kenapa? Karena dia menyalahgunakan atau tidak menggunakan potensi-potensi kebaikannya dan mengikuti langkah-langkah setan. Makanya Allah memperingatkan manusia itu untuk mewaspadai langkah-langkah setan, karena akan mengarahkan dirinya kepada sifat-sifat yang buruk. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Artinya tentang akhlak ini atau dikaitkan dengan akhlak ini, potensi manusia itu sebetulnya bisa dan sangat mungkin untuk menjadi baik, karena secara fitrah manusia adalah sudah baik, sudah punya potensi-potensi kebaikan. Kalau dalam bahasa lebih umum sudah memiliki nurani, sampai Rasul mengatakan istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu ketika menghadapi permasalahan-permasalahan kehidupan, karena manusia punya potensi itu, dan tentu manusia punya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberinya hidayah. Oleh karena itu pada akhirnya bagaimana membentuk akhlak, ya nanti ada bahasan khusus, tapi intinya pembentukan akhlak itu sebetulnya lebih kepada pemeliharaan fitrah yang sudah Allah tetapkan. Jadi tidak seperti membangun bangunan yang
kosong, bukan, atau yang baru, bukan, tetapi bangunan keimanan, bangunan akhlak kebaikan, bangunan positif itu sudah ada di dalam diri manusia, tinggal kita mengembangkannya dan memeliharanya, karena fitrah itu sudah ada di dalam setiap diri manusia. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kalau ada hal-hal yang belum jelas, mari kita diskusikan dalam forum-forum diskusi. Itu saja. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.